Prabowo saat ini berada di posisi yang sangat strategis dalam sejarah politik Indonesia. Setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, kini ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata bagi bangsa. Namun, tantangan yang ia hadapi tidak mudah jika ia terlalu mengandalkan pendekatan militeristik dan otoriter tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Maka risikonya adalah kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi resistensi yang semakin besar. Sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang gagal beradaptasi dengan tuntutan zaman akan menghadapi konsekuensi yang berat. Indonesia bukan lagi negara yang sama seperti beberapa dekade lalu. Masyarakat kini lebih kritis, lebih vokal, dan lebih menuntut pemimpin yang transparan serta bertanggung jawab. Jika kebijakan yang diambil lebih condong pada penguatan kekuasaan daripada pemberdayaan rakyat, maka dampaknya bisa sangat sensitif dan negatif. Ketidakpuasan publik bisa berkembang menjadi ketidakstabilan politik yang mengancam keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto. Saya melihat ada dua jalan yang bisa diambil oleh Prabowo. Pertama, ia bisa memilih untuk lebih mendengarkan rakyat, membangun kebijakan yang inklusif, serta mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan melakukan ini, ia dapat meninggalkan warisan kepemimpinan yang positif dan diingat sebagai sosok yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Langkah seperti memperkuat sektor ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menjaga kebebasan demokrasi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Namun, jika ia lebih fokus pada penguatan kekuasaan dan menerapkan pendekatan represif dalam pemerintahannya, maka resiko yang ia hadapi jauh lebih besar. Kebijakan yang menekan kebebasan berpendapat, menutup ruang kritik, serta mengedepankan kekuatan militer dan aparat keamanan dalam menangani persoalan sosial hanya akan menimbulkan gejolak. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintahan yang terlalu otoriter pada akhirnya akan menghadapi perlawanan dari rakyatnya sendiri. Maka, kita berharap Prabowo mampu melihat kondisi ini dengan jernih. Kepemimpinan yang baik bukan hanya diukur dari seberapa lama seseorang bisa mempertahankan kekuasaannya, tetapi dari seberapa besar ia mampu membawa perubahan positif bagi rakyatnya. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu. Dalam beberapa tahun ke depan, kebijakan-kebijakan yang diambil akan menjadi penentu arah pemerintahan ini. Jika Prabowo dapat menjalankan kepemimpinannya dengan transparansi, keadilan, serta kepedulian terhadap rakyat, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan baik. Namun, jika ia memilih jalan yang salah dengan menutup diri dari kritik dan hanya berfokus pada stabilitas kekuasaannya, maka kemungkinan besar nasibnya tidak akan jauh berbeda
dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang kehilangan dukungan rakyat. Maka dari itu, saya berharap pemerintahan saat ini bisa mengambil langkah yang tepat. Karena kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada kekuasaannya semata, tetapi pada kemampuannya untuk merangkul rakyat, membangun bangsa dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada banyak kepentingan orang.